Halo, selamat datang sahabat muda semuanya dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya kita dapat kembali berjumpa dalam perbincangan iman kali ini melalui konten digital. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu mewujudkan iman dengan merawat ciptaan. Jadi melalui tema ini kita akan belajar bersama-sama menyadari bahwa lingkungan hidup bukan hanya sekedar tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari iman kita kepada Tuhan. Dalam terang Injil Matius misalnya di bab 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan talenta, kita diajak untuk menggunakan dan merawat segala anugerah yang telah Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Pertama-tama, perkenalan diri dahulu. Saya Yuda Rianto, dan pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya perbincangan iman kita bersama, dan bersama dengan narasumber kita, Triatmaja Setiawan, mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma, yang pada kesempatan kali ini akan berbagi refleksi iman bersama kita semua mengenai pentingnya merawat ciptaan Tuhan sebagai wujud nyata iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, kalian itu pernah nggak sih melihat lingkungan sekitar kita yang kadang malah semakin kotor, semakin penuh sampah, lalu banyak sungai tercemar juga, atau cuaca yang kadang terasa tiba-tiba panas banget, tiba-tiba kok malah jadi dingin banget. Nah, dari situ kita sadar bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi di sisi lain masih banyak orang yang merasa bahwa menjaga lingkungan bukanlah tanggung jawab mereka. Bahkan tidak sedikit juga orang muda berpikir bahwa tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya atau mungkin mengurangi penggunaan plastik itu tidak akan membawa perubahan apa-apa. Jadi terkadang situasi seperti ini tentu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena itu pada kesempatan hari ini kita akan mengobrol bersama tentang tema yang sangat penting, yaitu mewujudkan iman dengan merawat ciptaan. Dan melalui perbincangan kali ini kita mau menyadari bahwa menjaga lingkungan hidup bukan hanya sekedar kegiatan sosial, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari iman kita kepada Tuhan. Dan semoga melalui video kita ini, kita semua dan teman-teman semuanya semakin disadarkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan, lalu berani memulai dari tindakan-tindakan kecil, serta menjadi orang muda yang mampu merawat ciptaan Tuhan melalui sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung masuk saja ya teman-teman. Jadi hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber hebat kita, Mas Tri. Halo Mas Tri. Halo Mas Yuda. Nah, jadi yang pertama saya penasaran buat ini Mas, itu tentang mengapa tema tadi yang tadi apa sih Mas kalau lupa? Mewujudkan iman dengan merawat ciptaan. Oh iya, itu kenapa itu penting banget untuk orang muda zaman sekarang Mas? Nah, baik ya Mas Yuda. Terima kasih. Salam damai Kristus untuk kita semua. Nah, mengapa sih ini sangat penting ya? Dan untuk orang muda zaman sekarang ya Mas ya. Nah, menurut saya ini sangat dekat dengan kehidupan orang muda saat ini. Nah, kita hidup di zaman yang serba praktis dan modern. Nah, tetapi tanpa kita sadar, kebiasaan manusia justru merusak lingkungan kita. Nah, misalnya penggunaan plastik yang berlebihan, membuang sampah sembarangan, boros listrik dan air, atau kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Nah, kadang orang merasa bahwa menjaga lingkungan itu bukan tugas penting atau hanya tanggung jawab. Misal tanggung jawab pemerintah saja. Nah, padahal kerusakan lingkungan itu ya itu yang sering kita terjadi sangat berdampak bagi kehidupan manusia sendiri, terkhususnya bagi kita. Nah, kita bisa melihat ya Mas ya, kan banyak situasi bencana seperti banjir, polusi udara, cuaca yang semakin panas, bahkan pencemaran sungai yang semakin sering terjadi. Nah, ini menurut pribadi saya, disinilah tema ini menjadi sangat penting dan relate terkhusus bagi kita ya Mas, kaum muda. Nah, karena orang muda itu sangatlah kreatif dan pengaruh kita tuh sangat besar untuk membawa perubahan yang baik.
Nah, dalam Injil juga yang terdapat sudah jelaskan Mas tadi ya, Ya. dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan talenta. Nah, Yesus itu mengajarkan bahwa Tuhan mempercayakan sesuatu kepada manusia untuk dijaga dan dikembangkan dengan penuh tanggung jawab. Nah, talenta itu bukan hanya kemampuan, tetapi juga bumi dan alam ciptaan Tuhan. Nah, yang dipercayakan kepada kita, khusus semua orang, bukan hanya orang muda saja. Nah, jadi menjaga lingkungan bukan hanya soal sosial atau kebersihan saja, tetapi juga bentuk iman dan tanggung jawab kita kepada Tuhan dan Sang Pencipta. Gitu ya Mas. Bagus banget. Tapi jujur aja ya Mas, kadang aku sendiri itu walaupun aku tadi ngomong tentang apa lingkungan hijauan lingkungan itu, kadang itu aku juga masih lupa hal-hal kecil Mas, misalnya kayak buang sampah pada tempatnya atau tidak menggunakan plastik berlebihan. Itu malah saya kadang melanggar itu Mas. Jadi kayak ini sampah kecil doang kok, mungkin cuma bungkus permen, nanti di jalan daripada aku bawa nanti tanganku kotor aku buang gitu Mas. Itu aku juga kadang masih apa ya, untuk melakukan hal itu masih sulit tuh Mas. Dan mungkin untuk teman-teman yang menonton itu juga pernah merasakan hal seperti itu. Teman-teman mungkin apa ya, kalau ngomong langsung yang pernah melakukan ngomong di kolom komentar kan jelek banget Mas. Kita buat ini aja, teman-teman punya niat apa yang baik mungkin, nah itu bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman, apa yang ingin dihilangkan, kebiasaan buruk yang ingin dihilangkan gitu. Dan kalau dari ini Mas, dari Mas Tri ini, menurut Mas Tri itu sebenarnya apa hubungan antara iman dengan menjaga lingkungan Mas? Jadi iman sama lingkungan itu berhubungan apa ya Mas? Baik. Jadi hubungan antara iman dengan menjaga lingkungan kita. Iya. Nah, ini sangat penting banget ya Mas ya, Mas Yuda ya. Bukan buat Mas Yuda, tapi juga bagi penonton dan teman-teman. Nah, banyak orang berpikir bahwa iman itu hanya sekedar doa. Yang penting pergi ke gereja atau mengikuti kegiatan rohani saja. Nah, padahal iman juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam cara kita memperlakukan lingkungan hidup kita. Jadi, ketika kita menjaga lingkungan, sebenarnya kita sedang menghargai karya ciptaan Tuhan. Nah, dalam dokumen Laudato Si juga dijelaskan bahwa bumi adalah rumah bersama yang harus dirawat bersama. Nah, karena itu, tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, atau menjaga kebersihan lingkungan, sebenarnya juga menjadi bagian dari hidup beriman kita. Nah, dan teman-teman ini yang lagi nonton, pernah nggak sih kalian merasa sedih melihat lingkungan di sekitar kita yang kotor, penuh banyak sampah? Kalau pernah, boleh dong ditulis di kolom komentar ya, karena mungkin dari situ kita semakin sadar bahwa bumi kita sedang membutuhkan kepedulian kita bersama. Boleh kita komen, kita berbagi pengalaman di komentar ya. Udah cukup Mas, kalau dari aku itu tadi yang disampaikan Mas itu relate banget Mas. Kadang itu aku juga nganggap hal-hal kecil itu kayak biasa aja, kayak tadi Mas, buang sampah sembarangan. Karena aku mikirnya gini Mas, malah cuma sampah segitu, nggak mungkin bikin banjir sebesar itu. Nah, tapi padahal sebenarnya kalau kecil dilakukan terus menerus itu dampaknya terlalu besar, sangat besar ke lingkungan malahan. Nah, kalau dari Mas Tri boleh nggak berbagi pengalaman konkret misalnya tentang bagaimana merawat lingkungan dalam kehidupan sehari-hari Mas Tri atau yang dilihat Mas Tri pengalaman? Tentunya boleh dong Mas. Nah, saya pernah melihat lingkungan sekitar rumah yang selokannya itu penuh sampah plastik ya Mas. Nah, sampai airnya itu tersumbat dan menyebabkan genangan saat hujan itu turun. Jadi selokannya itu tersumbat oleh sampah plastik sehingga air setelah hujan kan air melewati itu ya, jadi airnya itu numpuk dan itu tidak menyebabkan banjir ya. Jadi malah luber ke jalan ke jalan. Nah, itu mengganggu sekali. Nah, awalnya saya juga berpikir hal seperti itu biasa aja, nanti kan juga kalau surut kering ya. Gitu kan. Nah, tetapi lama-lama saya sadar bahwa kalau dibiarkan terus-menerus itu akan merugikan banyak orang ya Mas. Dari situ saya bersama beberapa teman mencoba mulai dari hal sederhana seperti ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, tadi kan melihat genangan air yang tersumbat oleh plastik itu kok
tiba-tiba setelah hujan reda tuh nggak tur dardal mas, jadi tetap ini. Jadi saya dengan teman saya berinisiatif untuk membuang sampahnya ke tempat yang benar agar air itu Oh, mana? Akhirnya apa mengalir lagi nah gitu. mengalir lagi. Dan memang kelihatannya hal tersebut itu sederhana, tetapi dari situ saya belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Nah jujur kadang tidak mudah mas, karena ada orang yang kurang peduli atau menganggap usaha kecil seperti itu tidak penting. Nah tetapi saya percaya bahwa ketika kita tetap melakukan hal baik, sedikit demi sedikit akan ada perubahan. Dari pengalaman itu saya belajar bahwa menjaga lingkungan bukan soal apa yang paling hebat mas, tapi soal ketersediaan untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Dan teman-teman yang lagi nonton video ini, kalau kalian pernah ikut kegiatan bersih-bersih lingkungan, menanam pohon, atau aksi peduli atau merawat lingkungan lainnya, boleh banget kalian berbagi pengalamannya dengan bercerita di kolom komentar. Itu sebagai sebuah pengalaman yang sangat menarik dan kita diskusikan sebagai aksi kita untuk merawat bumi dan ciptaan. Keren banget mas. Kalau saya nangkepnya tadi kan mas itu bersih-bersih selokan itu ya mas. Berarti kayak yang di konten-konten Pandawara itu berarti mas. Nah, ya. berarti ini Pandawara versi mana ya mas? Versi lebih Kecilnya. lebih kecil Oh, aja gitu. karena melihatnya itu di jalan, udah risih gitu loh mas, airnya udah luber-luber ke jalan itu. Kalau nggak dimulai dari kita, mau siapa lagi? Betul sekali. Jangan-jangan nanti bisa untuk inspirasi teman-teman juga mas. Nanti ada Pandawara 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke, kita masuk lagi ya mas ke topik kita. Jadi tadi kan tentang kepedulian Mas Tri ya. Jadi kalau saya boleh tanya, sebenarnya menjaga lingkungan itu jadi nggak harus hal besar banget ya mas. Berarti dari kecil-kecil inisiatif kita, wah ini kotor kita bersihin, oh ini sampah kita punguti, itu juga bisa jadi ya mas dari situ. Nah benar sekali mas Yuda. Nah itu kita ya, khususnya sebagai orang muda apalagi ya, kalau merasa menjaga atau merawat bumi itu sulit, harus dimulai dari tindakan yang besar. Mesti kalau kita sering lihat Pandawara kan, kalau bersih-bersih sungai itu kayak gede besar, itu kayak itu sepertinya terlalu berat. Kita apalagi yang cuma beberapa orang atau bahkan mulai dari sendiri untuk memulai hal tersebut mungkin terasa berat ya. Nah padahal Tuhan melihat kesediaan hati kita untuk mulai peduli dan bertanggung jawab. Nah dalam ajaran sosial gereja dijelaskan bahwa manusia itu dipanggil untuk menjaga martabat kehidupan dan menciptakan kebaikan bersama. Karena itu kita harus menjaga lingkungan kita, juga sedang menjaga kehidupan sama manusia dan generasi yang akan datang. Nah kadang kita tidak sadar nih mas, bahwa tindakan yang kita lakukan kecil seperti memungut sampah di jalan atau membuang sampah di tempatnya itu tindakan yang baik dan juga bisa membawa dampak yang besar. Nah kalau kita bisa lakukan bersama-sama. Nah karena itu orang muda jangan takut untuk perubahan dari diri sendiri. Jadi mulai dari diri kita dan mulai mengajak orang lain untuk peduli terhadap lingkungan kita yang di sini. Ya, terima kasih Mas Tri atas sharing dan refleksinya hari ini. Kalau dari saya itu jujur Mas, ini tuh yang kita omongin tuh sangat dekat dengan kita, karena nggak usah jauh-jauh. Kita aja di Jogja itu kan juga kadang untuk melakukan suatu aktivitas aja dekat sampah, apa-apa dekat sampah. Misal kita ngobrol aja kadang sampingnya ada sampah jadi bau gitu. Jadi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan menyadarkan kita bahwa merawat lingkungan itu juga bagian dari bagian iman kepada Tuhan, seperti itu teman-teman. Dan untuk teman-teman muda yang menonton video ini, aku juga mau mengajak kalian untuk ikut terlibat dalam obrolan ini. Kalian bisa merefleksikan pertanyaan dari aku. Yang pertama itu pertanyaannya adalah, apa masalah lingkungan yang paling sering kalian lihat di sekitar kalian? Kalau di tempat saya itu yang paling sering itu tadi tentang sampah mas, itu sangat banyak dan malahan itu baunya nyebar mana-mana. Bahkan kampus dekat saya, kampus saya itu mas, dekatnya itu dekat TPA sampah itu mas. Jadi kita belajar sambil bau itu mas, kadang nggak tahan mas. Nah sampai pemerintah daerah itu kayak lambat banget buat bersihin, padahal sebelahnya itu kampus gitu mas. Itu masalah lingkungan dari sekitar lingkungan terdekatku. Nah lalu yang pertanyaan kedua itu, langkah kecil apa yang mau kalian mulai untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama?
Nah, ini bisa teman-teman contoh juga mungkin tadi jadi mini Pandawara. Pandawara nggak harus Pandawara yang 5 juta follower itu, jadi harus masuk-masuk ke sungai besar kayak Sungai Citarum, harus sapu-sapu apa sungai nggak usah. Yang penting misalnya di depan kos ada sampah menumpuk, bisa dibantu. Mungkin kalau langsung dibuang kan susah juga buang di mana, mungkin dipilah. Kalau dipilah ini mana yang bisa apa yang botol mana yang ini mana, jadi sampah kering dan basah itu sendiri, jadi nggak baunya campur aduk gitu mas. Nah, itu langkah kecil masukan dari saya. Teman-teman bisa nulis jawabannya di kolom komentar ya teman-teman. Jangan takut untuk sharing karena mungkin cerita kalian ini bisa jadi inspirasi dan bisa jadi mungkin yaitu menginspirasi Pandawara-Pandawara itu yang lain ya. Dan menginspirasi semangat juga bagi orang muda lainnya untuk peduli terhadap lingkungan hidup. Nah, mungkin terima kasih banyak untuk Mas Tri atas sharing dan refleksi yang sungguh menguatkan hari ini. Teman-teman muda semua yang menonton perbincangan kita tadi, kita bisa belajar bahwa merawat lingkungan hidup bukan hanya sekedar tanggung jawab sosial teman-teman, tapi juga merupakan wujud nyata iman kita kepada Tuhan. Dan Tuhan telah mempercayakan bumi sebagai rumah bersama yang harus dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Karena itu melalui tindakan-tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sedang mengambil bagian dalam merawat karya ciptaan Tuhan. Semoga teman-teman setelah menonton video ini, kita semua menjadi semakin sadar untuk lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti membawa sampah pada tempatnya, lalu mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan lingkungan, dan berani mengajak orang lain untuk ikut peduli terhadap bumi. Jangan pernah merasa bahwa tindakan kecil kita tidak berarti seperti membawa sampah pada tempatnya. Itu sangat berarti teman-teman, karena perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan. Maaf, karena sebuah perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran dan ketulusan hati. Dan untuk teman-teman ya, mungkin hari ini mulai sadar bahwa selama ini kurang peduli terhadap lingkungan kita sekitar, jangan takut untuk memulai berubah. Karena kalau nggak mulai dari diri sendiri, mau siapa lagi? Nah, Tuhan tidak menuntut kita untuk langsung sempurna, tetapi Tuhan menghendaki kita untuk mau belajar, bertanggung jawab terhadap ciptaannya demi sedikit. Nah, kalau video ini bermanfaat dan relate dengan kehidupan kita, jangan lupa ya bagikan kepada teman-teman muda lainnya supaya makin banyak yang peduli, sadar untuk menjaga lingkungan dan alam kita dan bagian dari hidup beriman kita. Nah, jangan lupa untuk tuliskan pengalaman atau aksi kecil-kecil teman-teman yang sudah kalian lakukan untuk menjaga di kolom komentar. Nah, karena mungkin cerita ini bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih Mas Yuda. Sampai jumpa teman-teman di perbincangan kita berikutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa menjaga lingkungan.